Tentang sifat-sifat eksponensial, sebelumnya kita pelajari dulu pengertian bentuk eksponensial. Jika A anggota bilangan real dan N anggota bilangan bulat positif, maka A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Dengan A pangkat N merupakan bilangan berpangkat, A merupakan bilangan pokok, dan N merupakan bilangan pangkat atau eksponen. Jika A, B anggota bilangan real dan M, N anggota bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat berikut. Sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi perkalian bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya sama, itu tinggal dijumlahkan pangkatnya. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi untuk pembagian bilangan berpangkat, kita tinggal kurangkan pangkatnya. Sifat yang ketiga, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M, dengan A tidak sama dengan 0. Ini merupakan bagaimana cara mengubah bentuk pangkat negatif ke bentuk pangkat positif ya. Sifat yang keempat, A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Sifat yang kelima, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sifat yang keenam, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, ada 6 sifat yang harus kalian perhatikan. Oke, sifat yang selanjutnya adalah pangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, bilangan pokoknya yang bukan 0 jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Contohnya nih, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Contoh berikutnya, 2 kali B pangkat 0. Nah, karena di dalam kurungnya tersebut adalah perkalian, jadi masing-masing kita pangkatkan dengan 0. Jadi sama dengan 2 pangkat 0 kali B pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 yaitu 1. Jadi 1 kali B pangkat 0 itu 1. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, contoh berikutnya, 3 kali A kali B pangkat 0. 3-nya tidak berada di dalam kurung, jadi 3-nya tidak dipangkatkan dengan 0. Kemudian kita perhatikan yang di dalam kurung. Jika yang di dalam kurung tersebut penjumlahan, maka masing-masing tidak dipangkatkan dengan 0. Karena di dalam kurung yang contoh soal berikut adalah perkalian, jadi masing-masing mendapat pangkat 0. Nah, jadi sama dengan 3 kali A pangkat 0 kali B pangkat 0 sama dengan 3 kali A pangkat 0 1 kali B pangkat 0 itu 1. Jadi 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Kita lanjutkan ke contoh. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan sifat-sifat tadi. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2. Di sini merupakan perkalian bentuk pangkat, yang mana bilangan pokoknya sudah sama semua, sehingga tinggal menjumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi 2 pangkat 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 2 pangkat 6. Ini merupakan penerapan sifat yang pertama. Yang kedua, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 6. Ini merupakan pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama.
sehingga tinggal kita kurangkan pangkatnya menjadi 5 pangkat 8 kurangi 6 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Ini berlaku sifat yang kedua. Kemudian yang C, 3 kuadrat dipangkatkan 4. Ini sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 sama dengan 3 pangkat 8, merupakan penerapan sifat yang keempat. Dan yang D, 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 8/27. Ini penerapan sifat yang keenam. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. A pangkat 3 dikali B pangkat 5 per A pangkat 2 kali B pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Nah, jadi pertama kita harus perhatikan terlebih dahulu kurungnya. Kurungnya di sini dari atas sampai bawah. Nah, jadi seluruh yang di dalam kurung ini nanti kita pangkatkan dengan 2. Oke, selanjutnya kita kembali ke sifat-sifat yang tadi sudah kita pelajari. Bahwasannya jika ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, pangkatnya ini kita kalikan. Nah, jadi A pangkat 3 dikalikan dengan 2. Inilah dia, nak. A pangkat 3 kali 2. Kemudian untuk yang B, B pangkat 5 kali dengan 2. Inilah dia, B pangkat 5 kali 2. Nah, selanjutnya per ini yang di bawahnya juga kita pangkatkan dengan 2 karena tadi kurungnya ini dari atas sampai bawah. Nah, jadi A pangkat 2 kali 2. Inilah dia, A pangkat 2 kali 2. B pangkat 2 kali 2. Inilah dia, B pangkat 2 kali 2. Nah, berikutnya A pangkat 3 kali 2 itu 6. Jadi A pangkat 6. B pangkat 5 kali 2 itu 5 kali 2 10. Nah, jadi B pangkat 10 per A pangkat 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4. Jadi A pangkat 4. B pangkat 2 kali 2 itu 4. Jadi B pangkat 4. Nah, berikutnya kita perhatikan yang bilangan pokoknya sama. Nah, kita kembali ke sifat-sifat yang tadi sudah kita pelajari. Bahwasannya jika pembagian bilangan pokoknya sama, pangkatnya itu kita kurangkan. Nah, di sini yang A pangkat 6 dengan A pangkat 4. Pangkatnya ini kita kurangkan, 6 dikurang 4. Inilah dia, nah, A pangkat 6 dikurang 4. Berikutnya B-nya bilangan pokoknya akan sama dengan si B. Nah, pangkatnya ini kita kurangkan. Jadi B pangkat 10 dikurang 4. Kemudian A pangkat 2, 6 kurang 4 itu 2. Kemudian 10 dikurang 4 itu 6. Jadi A pangkat 2 dikali B pangkat 6. Oke, kita ke contoh berikutnya ya. 4 dikali A pangkat negatif 3 dipangkatkan 2 per 2 dikali A pangkat 4. Nah, jadi anak-anak ibu harus perhatikan di sini dalam kurungnya. Kurungnya di sini hanya sampai di atasnya saja, tidak sampai ke bawah. Nah, jadi bawahnya nanti ini tidak kita pangkatkan dengan 2. Nah, kemudian perhatikan 4-nya ini berada di dalam kurung. Jadi 4-nya kita pangkatkan 2. Jika 4-nya berada di luar kurung, 4-nya tidak kita pangkatkan dengan 2. Nah, jadi 4 pangkat 2 ini 4 pangkat 2 dikali A pangkat negatif 3 ini pangkatnya kita kalikan dengan 2. Jadi A pangkat negatif 3 kali 2 ini A pangkat negatif 3 kali 2 per, nah karena ini tidak kita pangkatkan dengan 2, jadi dia tetap 2 dikali A pangkat 4. Oke, berikutnya 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian A pangkat negatif 3 kali 2. Jadi A pangkat negatif 6. Dari negatif 3 kali 2 jadi negatif 6. Kemudian per 2 kali A pangkat 4 dari sini. Oke, berikutnya ini 16 ini kita bagikan dengan 2. 16 per 2 8. Kemudian dikali A pangkat negatif 6 dengan A pangkat 4, ini bilangan pokoknya sama. Jadi pangkatnya ini karena dia pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Jadi A pangkat negatif 6 dikurang 4. Kemudian 8 A pangkat negatif 6 dikurang 4. Negatif 6 dikurang 4 itu negatif 10. Jadi 8 kali A pangkat negatif 10. Kemudian pangkat negatifnya ini kita ubah jadi pangkat positif. Ingat sifatnya, jika A pangkat negatif N berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi 8 dikali 1 per A pangkat 10. Kemudian 8 kali 1 itu 8 per A pangkat 10.